Untuk itu mari kita tenangkan hati kembali untuk berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, untuk kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami, selalu baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau Allah yang kami tinggikan, adalah Allah yang setia, yang limpah dengan kasih, yang penuh dengan kemurahan. Allah yang akan menyertai dan menuntun kehidupan kami. Terlebih pada hari ini, harinya Tuhan, di mana kami akan beribadah, kami akan memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu di dalam hidup kami. Tolong kami sebentar untuk merenungkan firman-Mu. Hal penting tentang doa yang harus kami fahami dan terima sebagai kebenaran daripada Allah. Urapi kami Tuhan, buka hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Saudara, kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa kembali memasuki hari baru. Terlebih pada hari ini adalah hari Minggu, di mana kita akan beribadah kepada Tuhan. Mungkin ada ibadah secara onsite dan juga ada ibadah online, ya, seperti gereja di mana saya melayani, gereja kita, Gereja Kristen Perjanjian Baru MDC Teluk Dalam. Hari ini kita masih tetap ibadah online. Kita mau tetap menaati apa yang menjadi anjuran pemerintah, ya, karena pemerintah adalah bagian penting dari pemerintahan yang Allah berkati, Allah telah pilih bagi kita untuk kita juga taati. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi, pagi ini saya hendak berbicara tentang hal penting tentang doa, saudara. Ini adalah menjadi topik kita pada hari ini, sehingga kita dapat memahami satu prinsip penting yang akan membawa kita menghidupi doa itu dengan sepenuh hati, dengan satu gairah yang baru, saudara. Nah, satu di antara hak-hak istimewa yang kita miliki sebagai orang-orang percaya, saudara, adalah berdoa. Ya, berdoa adalah kalau boleh dikatakan lebih dari sekedar mengeluarkan kata-kata dari bibir, ya. Doa adalah ekspresi dari keinginan hati kita sesungguhnya. Kalau kita membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan, maka kita dapat menemukan banyak perjanjian tentang doa, hal-hal yang berkaitan tentang doa. Untuk itu mari kita akan melihat salah satu yang menjadi pokok penting atau hal penting tentang doa yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Saya akan buka bagi kita dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. Di layar saudara telah terpampang, saudara, Yohanes pasal 15 ayat 7. Mari kita sama-sama membaca ayat firman Tuhan ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saudara, dari ayat ini kita akan merenungkan hal penting tentang doa. Namun sebelumnya saya hendak menjelaskan bahwa Yesus, ya, menggunakan kata-kata tinggallah ini di dalam konteks Yohanes pasal 15 ini. Saking pentingnya itu sampai 12 kali, saudara, istilah tinggallah ini, saudara. Ya, bahkan perumpamaan tentang pokok anggur dan carang-carangnya juga adalah merujuk kepada bagaimana Tuhan Yesus hendak menjelaskan bagaimana kita harus tinggallah. Nah, kita tahu carang atau ranting itu melekat pada pokok, ya, pada pokok pohon. Dalam konteks Yohanes 15 ini pokok anggur, saudara. Dan dari pokok anggurlah carang mendapatkan kehidupan atau menghisap kehidupan, ya,
menyerap kehidupan dari pokok anggurnya, saudara. Ya, sehingga carang memiliki kekuatan, dia memiliki kemampuan untuk berdaun bahkan hingga berbuah, saudara. Apakah yang harus dilakukan oleh carang agar tetap mendapatkan nutrisi atau asupan kekuatan kehidupan dari sang pokok, saudara? Sederhana, yang dilakukan oleh carang adalah memastikan dia tetap melekat pada pokok anggur itu, saudara. Dengan demikian maka carang bahkan akan memiliki kemampuan yang lebih lagi. Dia bisa bertumbuh, saudara. Bahkan dia akan bisa menjadi dahan yang besar, dan kemudian selain berdaun dan juga akan bisa berbuah lebat, saudara. Carang, ranting yang akan memiliki kemampuan besar ketika dia tetap menempel, melekat pada pokok anggur. Saudara-saudari yang terkasih, demikian juga kita sebagai orang percaya di dalam apa yang dimaksud oleh firman Tuhan pada pagi hari ini kepada kita. Kita harus tinggal dalam Kristus, kita harus memiliki persekutuan dalam Kristus oleh iman kepadanya. Namun hal penting lainnya yang harus kita pahami bahwa dibutuhkan sebuah relasi, saudara. Dibutuhkan sebuah hubungan timbal balik. Layaknya carang, dia memiliki hubungan timbal balik, saudara. Ya, yang begitu sangat penting, yang berkualitas. Ya, seumpama carang yang saya gambarkan tadi, saudara. Ya, maka hanya dengan demikian kehidupan itu bisa kita jalani. Kehidupan sejati dari sumber kehidupan sejati, yaitu Kristus itu bisa ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Nah, kita harus senantiasa membangun relasi persekutuan dalam Kristus, saudara. Ya, kita harus tinggal di dalam Dia, ya, di dalam firman-Nya, menghidupi firman-Nya dengan merenungkan firman-Nya siang dan malam, ya, serta melakukannya di dalam kehidupan kita. Inilah yang ditegaskan di dalam nats firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Perhatikan baik. Di sini sekali lagi saya mau katakan, syarat untuk tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita adalah relasi yang intim. Ya. Persekutuan di dalam Dia dan firman-Nya, ya, itu harus dibangun secara sengaja, saudara. Ya, secara sengaja oleh kita. Ya. Kalau kita ada di dalam Dia dan firman-Nya atau Kristus ada di dalam kita, artinya hidup kita dihidupi oleh firman yang memberi kehidupan, saudara. Sehingga dengan demikian kita tetap terhubung dengan sumber kehidupan sejati. Amin, saudara. Itulah yang kita lakukan pada pagi hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, tinggal dalam Kristus berarti harus bersekutu dengan Dia. Tidak ada cara lain, saudara. Dan kita lakukan melalui perenungan akan firman Allah, ya, melalui pujian penyembahan kepadanya dan sikap hidup dalam ketaatan untuk melakukan firman-Nya. Bila kita tidak taat kepada firman-Nya, itu artinya kita sedang melepaskan diri dari persekutuan dengan Dia. Dan tentu saja akibatnya kita tidak akan dapat berdoa, saudara. Kita tidak akan dapat berkomunikasi, berbicara dengan Allah. Tetapi bila kita taat akan Dia dan mengizinkan firman-Nya mengontrol seluruh kehidupan kita, maka kita akan dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak-Nya pada saat kita berdoa. Dan bahkan Allah menjawab doa kita, karena kita berdoa sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah bagi kita, saudara. Disinilah kualitas komunikasi atau relasi itu sangat menentukan. Bagaimana kita membangun relasi itu sangat menentukan. Saudara, dari nats firman Tuhan ini ada dua hal penting yang menjadi kebenaran bagi kita pada pagi ini. Yang pertama, saudara, kita tinggal dalam Kristus. Dan yang kedua, firman-Nya tinggal dalam kita. Amin. Kita tinggal di dalam firman-Nya, di dalam Kristus.
dan firman-Nya atau Kristus tinggal di dalam kita. Bila saudara dan saya setiap hari seperti yang kita lakukan, walaupun agak mundur karena tadi ada sedikit masalah teknis pada pagi hari ini, setiap pagi pukul 5 pagi menyediakan waktu untuk firman Allah dengan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan itu, maka sebenarnya kita sedang berbicara, sedang berkomunikasi dengan Allah melalui apa, saudara? Melalui perenungan akan firman-Nya. Dengan demikian kita akan menemukan apa yang menjadi tuntunannya bagi kita dalam kehidupan ini, saudara. Saudara-saudari yang saya kasih, seringkali saat kita berdoa, kita hanya menghabiskan waktu bicara dengan Allah. Tentang apa, saudara? Bicara dengan Allah. Kebutuhan kita, meminta pertolongan, memohon ini, itu, dan segala macam, tanpa kita pernah memberi waktu yang cukup dan berkualitas untuk mendengarkan ya apa yang Allah katakan melalui firman-Nya bagi kita. Saudara-saudari yang saya kasih, kapankah Allah berbicara kepada kita? Yaitu pada saat firman Tuhan kita dengar. Ketika firman Tuhan kita terima, kita renungkan, dan firman kebenaran itu adalah Allah yang akan diam di dalam kita. Disitulah Allah berkomunikasi dengan kita, saudara. Dan ini seringkali kita mengabaikan. Doa hanya kita pikir sekedar untuk bicara kepada Allah. Ya, bicara kepada Allah, menyampaikan permintaan ini, itu, dan segala macam, saudara. Saudara-saudara yang saya kasihi, bila kita membuka firman Tuhan atau Alkitab, itu berarti Allah berbicara kepada kita. Sekali lagi, kalau kita membuka Alkitab, kita membaca firman Tuhan, maka Allah sedang berbicara kepada kita. Dan bila kita berdoa, itu berarti saya bicara dengan Allah, kita bicara dengan Allah. Jadi menurut saya, saudara, ada lebih penting mendengarkan apa yang menjadi tuntunan Allah melalui firman-Nya daripada Allah dengarkan kita bicara dalam doa. Karena sebenarnya, saudara, tanpa kita harus bicara ini dan itu, Tuhan tahu semua apa yang kita butuhkan, bukan? Saudara, seringkali saat kita bicara kepada Allah, kita justru menutup telinga hati kita kepada firman-Nya saat Dia berbicara kepada kita. Inilah kebenaran yang harus kita pahami pada pagi ini. Kita harus renungkan hingga menjadi sebuah nilai di dalam hidup kita, saudara. Saudara-saudari yang saya kasihi, rahasia doa yang dijawab adalah tinggal dalam firman-Nya dan membiarkan firman-Nya tinggal dalam kita. Amin. Saat kita menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan, adalah seperti saat kita menyediakan waktu untuk bercakap-cakap dengan pribadi yang kita cintai dan kasihi, yaitu Allah itu sendiri. Saudara-saudari yang saya kasihi, pagi ini melalui renungan firman Tuhan, mari tempatkan firman-Nya di tempat terbaik dalam skala prioritas waktu kita. Ya, hal penting tentang doa, yakni doa lebih dari sekedar meminta. Ya, doa lebih daripada sekedar meminta. Doa juga menyangkut memuji Tuhan. Ya, mengucap syukur, menyembah Dia. Dan saat-saat kita berserah kepada Tuhan, itu doa, saudara. Namun demikian, saya tidak mau mengatakan bahwa meminta itu juga adalah hal yang tidak penting. Tidak, saudara. Meminta adalah bagian penting juga dalam doa. Itulah makanya mengapa Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 7 ayatnya yang ke-7, ya, mari kita baca, saudara. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi perhatikan baik, saudara, kata minta atau mintalah ini adalah bagian penting dalam doa, saudara. Makanya Yesus berkata bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tentu saja meminta apa, saudara? Tentu saja di dalam hal ini adalah meminta sesuai dengan apa yang Allah kehendaki berikan bagi kita, bukan? Amin.
Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman. Ya, sehingga kita bisa memperoleh apa yang menjadi kehendaknya. Tidak sebaliknya seperti apa yang dikatakan oleh Yakobus. Ya, di dalam surat Yakobus pasal 4 yang kedua. Ya. Yakobus pasal yang keempat ayat yang kedua. Ya. Di sana dikatakan pokok penting adalah kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya. Karena kamu tidak berdoa. Ya. Kita mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Ya, seringkali ketika kita tidak meraih apa yang menjadi harapan keinginan kita, ya, kita mulai melakukan hal-hal yang tidak benar. Kenapa bisa terjadi demikian, saudara? Karena kita tidak berdoa. Kita tidak mengerti kebenaran tentang doa. Nah, ini adalah hal penting tentang doa pada pagi hari ini, saudara. Saudara-saudara, jikapun kita memiliki hak untuk meminta, itu karena kita dibenarkan dalam iman kepada Yesus, saudara. Sebenarnya kalau kita bicara tentang meminta, kita tidak punya hak apa-apa. Kita tidak pantas meminta, apalagi sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Tidak pantas, saudara. Sebagai manusia berdosa sejatinya kita tidak layak dan berhak meminta kepada Allah. Ya, mungkin kalau saya pikirkan yang pantas bagi kita sebenarnya adalah hukuman atas dosa kita. Namun anugerah Allah melalui Yesus Kristuslah yang memampukan kita, yang memberikan kepada kita keberanian percaya untuk menyampaikan permohonan doa kita kepadanya. Itulah sebabnya sebagai anak-anak Allah yang telah dibenarkan dan diselamatkan, mari tetap tinggal di dalam Kristus dan mintalah apa saja yang kita butuhkan. Karena kita memiliki keberanian percaya. Amin, saudara. Keberanian karena iman percaya kepada Yesus. Seperti apa yang dicatat di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-14, saudara. Mari kita baca. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Bukan karena kita pantas meminta, saudara, tetapi karena iman di dalam Yesus. Yesuslah yang memungkinkan kita meraih anugerah itu. Saudara, untuk meminta sesuatu menurut kehendaknya, maka itu berarti kita harus tinggal dalam firman-Nya. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, saudara. Kita harus tinggal dalam firman-Nya, karena firman-Nya adalah kehendak-Nya bagi kita. Amin. Firman Tuhan adalah kehendak-Nya bagi kita. Dan doa saya pada pagi ini, kiranya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau merenungkannya dan bahkan mau tinggal dalamnya, menghidupinya, sehingga firman yang membawa kehidupan itu menjadi rema dalam kehidupan kita pada hari ini. Pada saat kita beribadah kepadanya pada hari ini, ayo dengarkan firman Tuhan dengan baik. Terimalah firman-Nya, renungkanlah firman-Nya, dan pahamilah kehendak-Nya bagimu. Maka dengan demikian kita akan dapat berdoa meminta sesuatu menurut kehendak-Nya. Amin, saudara. Mari sekali lagi kita membaca nats firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 ini. Ya, biar ini menjadi rema dalam hidup kita. Mari kita baca bersama kembali, saudara. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kiranya meneguhkan dan menuntun kehidupan kita di dalam jalan-jalan kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tenangkan hati, kita kembali berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan atas firman-Nya.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kami bahwa jikalau kami tinggal di dalam-Mu, di dalam firman-Mu, maka pribadi Allah akan tinggal di dalam kami. Maka apapun yang kami minta di dalam doa-doa kami, apapun yang menjadi doa permohonan, ucapan syukur kami di dalam doa-doa kami, Tuhan akan menerima, Tuhan akan disenangkan, Tuhan akan ditinggikan, bahkan Tuhan akan memberikan, sehingga kami memperoleh damai sejahtera, kami akan beroleh sukacita, bahkan kami juga akan beroleh berkat-berkat dari setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami melalui Roh Kudus-Mu untuk kami bisa berdoa sesuai dengan kehendak. Hamba serahkan umat-Mu Tuhan, yang sepanjang hari ini akan menjalani dengan tuntunan firman. Terlebih kami akan beribadah kepada Engkau. Berkati kami Tuhan melalui ibadah-ibadah yang kami ikuti. Bila ada yang hari ini mungkin terhalang tidak dapat beribadah kepada Tuhan karena sakit penyakit, Tuhan Yesus jamahlah mereka, hiburkan mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Biarlah setiap umat Tuhan dimanapun kami berada hari ini, kembali kami menempatkan Engkau di tempat yang terutama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, tuntunan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kami kini dan sepanjang masa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.